Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas kedua bahasa Indonesia atau yang bisa diambil yang kemarin saya ambil ya dari LKS halaman 13 sampai 15, pilihan ganda nomor 1 sampai 20. Tugas ini sudah saya sampaikan, sudah saya berikan pada tanggal 9 Agustus dan sudah kalian kerjakan lewat Linguisis ya. Nah, baik, mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, kata deskriptif berasal dari bahasa Latin yaitu, nah ini bahasa Latin apa? A. Describere, B. Description ya, C. Description atau D. Description. Nah, ini pembahasannya. Deskripsi berasal dari verba atau kata kerja describe dari bahasa Inggris dan juga bahasa Latin describere yang artinya memaparkan, menguraikan atau melukiskan. Makanya teks deskripsi itu teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek dengan terperinci. Nah ini ya, ini etimologinya atau asal usulnya dari bahasa Latin describere. Jadi jawabannya yang A. Nomor 2. Indera yang dimanfaatkan untuk melakukan pengamatan sebelum menyusun teks deskriptif adalah, nah ini, ketika membuat teks deskriptif atau deskripsi maka tujuannya adalah agar pembaca bisa seolah-olah ikut melihat, merasakan, dan mengalami apa yang ditulis oleh penulis. Dan penulis juga menulisnya dengan cara yang menggambarkan objek dengan rinci. Jadi ketika tujuannya seperti itu, maka indera yang dominan ketika akan membuat teks yaitu adalah indera penglihatan dan perasaan. Contohnya ketika penulis akan menuliskan objek berupa kucing ya, maka tentu butuh indera mata ya, indera penglihatan untuk menggambarkan objek itu dengan detail. Lalu indera perasaan, bahagia punya kucing yang lucu atau mungkin sedih ketika ternyata kucingnya sakit atau meninggal. Jadi indera yang dominan ketika membuat teks deskripsi yaitu indera penglihatan dan perasaan. Sebenarnya yang lain juga bisa tapi kurang dominan. Misalnya penciuman juga bisa tertentu ya. Tapi biasanya kalau teks deskripsi yang lainnya, yang umumnya biasanya indera penglihatan dan indera perasaan yang dominan. Baik, lanjut nomor 3. Jadi jawabannya D ini ya, jawabannya D. Nomor 3. Berikut bukan ciri teks deskriptif yaitu ya, bukan ciri-cirinya yang bukan ya. Pertama, ada pola urutan waktu. B. Mengungkapkan pengalaman rasional. C. Mengungkapkan pengalaman irasional. Yang D. Mengungkapkan pengalaman emosional. Baik. Ini pembahasannya. Ciri teks deskripsi yaitu pertama menggambarkan objek dengan rinci dengan melibatkan kesan indera, entah penglihatan, perasaan, ya, dan sebagainya. Lalu menggunakan pola urutan identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. C. Mengungkapkan pengalaman rasional. Nah, rasional artinya nyata, logis, bukan hayalan, bukan tahayul, bukan pengalaman yang halusinasi ya, tapi nyata. Lalu mengungkapkan pengalaman emosional atau berkesan. Jadi yang bukan ciri-ciri teks deskriptif adalah yang C ya, mengungkapkan pengalaman irasional. Jadi ini tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dibuat teks deskripsi karena tidak nyata. Karena kan harus rinci ya. Kalau irasional ya berarti ya susah membuat rinciannya. Maka jawabannya yang tepat yang C, yang bukan ciri teks deskriptif. Nomor 4. Ini paragraf di atas termasuk, nah ini ya, udah jelas ya. Kita kan sekarang lagi membahas teks deskripsi, maka jawabannya ya yang B. Baik, kita cek aja ya. Ini kan ada penggambaran ruangan ya. Di situ ada neon-neonnya kuno. Kemudian juga di langit ada exhaust fan ya, kipas penghisap yang maksudnya untuk menghisap dan membuang bau. Jadi ini adalah teks deskripsi yang menggambarkan sebuah ruangan. Ini jawabannya yang B ya. Baik. Coba ini ada lagi pembahasan yang lain tentang teks eksposisi yang A ya, ini yaitu teks yang memuat
atau menjelaskan suatu informasi pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Jadi ketika membuat teks eksposisi harus ada faktanya, harus ada referensinya. Ini ya pengertiannya yang A ya. Kemudian yang C, analogi itu apa? Yaitu teks atau paragraf yang memaparkan suatu objek dengan menyamakannya, membandingkannya dengan objek lain yang sejenis, yang sama. Ini namanya analogi. Lalu teks argumentasi yaitu teks atau paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta yang benar-benar terjadi. Ini tujuannya apa? Agar pembaca ikut terpengaruh atau ininya kan ini kan pendapat ya. Jadi biar orang lain tuh berupaya untuk membuat orang lain terpengaruh dengan ide-idenya. Namanya paragraf argumentasi. Baik, nomor 5. Nah, ini upaya penggambaran suatu objek yang berupa ruang atau tempat tertentu agar pembaca seolah merasakan melihat sendiri tempat tersebut. Disebut pola pengembangan. Apa ini namanya? Nah, spasial, objektif, subjektif, atau analogi. Ini pembahasannya. Jadi di sini ada kata kunci ya, ruang atau tempat. Maka jawabannya yang tepat yang A, spasial. Spasial itu adalah ruang dan tempat, space ya, ruang angkasa kan. Makanya spasial artinya ruang atau tempat. Jawabannya yang A. Jadi kalau dalam pola pengembangan teks deskripsi itu ada 3, spasial, subjektif, dan objektif. Kalau objektif, jadi spasial ruang dan waktu ya. Kalau objektif itu menggambarkan objek dengan nyata tanpa ditambahi kesan penulis. Nah, kalau subjektif ini ketika menggambarkan suatu objek, di situ juga ada kesan penulisnya. Entah itu bahagia, entah itu kagum. Biasanya seperti itu. Jadi bedanya itu ya, kalau objektif itu tanpa ada tambah kesan-kesan dari penulis, kalau subjektif ada kesan-kesan dari penulis. Nah, itu jawabannya yang nomor 5 yang A. Oh iya, kalau analogi ini nggak ada ya. Ini hanya pengecoh saja. Nomor 6. Di bawah ini topik-topik yang tidak dapat dikembangkan menjadi paragraf deskriptif adalah, jadi ini, mana yang tidak bisa dibuat teks yang menggambarkan objek. Coba yang A, kamarku. Tidak bisa, pasti ya. B, banjir yang melanda Jakarta. Banjir bisa ini digambarkan. Bagaimana banjirnya, bagaimana kondisi penduduk ketika setelah banjir, bisa digambarkan. Yang C, inilah ruang kelasku, jelas banget bisa ini ya. Yang D, peraturan pemerintah tentang impor beras. Ini tidak bisa, ini kan bentuknya tidak konkret ya. Jadi tidak bisa dibuat teks paragraf deskriptif. Jawaban yang tepat yang D. Ya, baik, jawaban yang D ya. Nomor 7. Sufiks an yang bermakna menyatakan akibat. Sufiks itu akhiran. Jadi ada imbuhan itu ada 4 ya. Awalan, sisipan, akhiran, dan awalan akhiran sekaligus. Nanti akan saya sampaikan pembahasannya. Coba yang A. Di sini ada hukuman. Yang B sayuran. Yang C kilauan. Yang D mobil-mobilan. Mana ini yang termasuk sufiks an yang menyatakan maknanya makna akibat dari perbuatan. Ya. Hukuman bisa ya, ini hukuman. Jawabannya yang tepat yang A, hukuman. Jadi akibat dari perbuatannya melanggar hukum, makanya dia kena hukuman. Itu akibatnya. Ini. Kalau sayuran itu menyatakan kumpulan sayur, sayur-sayuran. Kalau kilauan menyatakan dengan cara dijual dengan cara kilo, di kilo. Yang D, mobil-mobilan menyatakan alat. Ya seperti sebuah mobil ya. Ini kan alat. Nah, dalam bahasa Indonesia itu imbuhan itu ada dinamakan afiks ya. Ada beberapa jenis afiks atau imbuhan. Afiks namanya afiks atau imbuhan. Pertama prefiks atau awalan di depan misalnya ya. Merupakan afiks atau imbuhan yang terletak di awal kata dasar. Ada banyak afiks tuh, ada itu, ini n besar ya, nasal namanya. Jadi men ini bisa berubah menjadi men ini bisa berubah menjadi men, meng, meng. Makanya dilambangkan dengan n besar ini. Ini nasal namanya, sengau. Ter, ber, ke, per, pen sama juga ini. Pen nasal nih. Jadi kadang dia mengikuti kata dasarnya yang sebelahnya. Kalau misalkan ada kata dasar, kan ada KPTS ya kata dasarnya, diawali dengan KPTS.
maka akan menyesuaikan dengan kata dasarnya apa, nanti akan berubah. Ta menjadi pen, ta menjadi peng, ta menjadi peng. Lalu ada se, me, memper, dan lainnya. Ini prefix atau awalan. Lalu ada juga sufiks. Tadi ya, akhiran. Ada akhiran an, kan, nya, i. Nah, lalu ada juga infix. Infix itu sisipan di tengah. Ada el, in, ah. Misalkan ini geletar, gemetar. Ya. Ini ada sisipan di tengah. Lalu ada konfiks. Konfiks itu apa? Kalau konfiks itu adalah imbuhan yang terletak di awal dan akhir sekaligus. Misalnya kean, peran, beran, di, dikan, pengan, kean, memperi, memperkan, mekan. Nah, ini kan imbuhan-imbuhan ya. Ada 4 ya. Awalan, akhiran, sisipan, dan awal dan akhir sekaligus. Baik. Nomor 8. Di bawah ini yang merupakan kata khusus alat transportasi. Ini gampang ya. Jangan sampai salah ini. Jelas nih ya jawabannya. Kalau A bukan komunikasi, yang B pesawat. Ya ini transportasi. C dan D komunikasi juga. Di jawaban yang B. Ini jangan sampai salah. 8 nih. Gampang. 9. Penelitian membuktikan bahwa negara kita termasuk negara yang boros dalam penggunaan air, listrik, dan telepon. Antonim. Nah, kata boros adalah, antonim itu adalah lawan kata, lawan makna katanya. Ya. Lawan makna boros apa? Iya, boros itu lawannya hemat ya. Nah, ada banyak. Jadi antonim itu lawan kata, dilambangkan dengan tanda seperti X ini ya. Ada antonim kembar, jenis-jenisnya, ada antonim kembar, antonim majemuk, antonim gradual, antonim hierarkis, antonim relasional. Ini contohnya ini belum saya sampaikan secara detail ya. Baik, sekilas saja. Nomor 10. Ini teksnya. Taman depan sekolahku. Apa yang dideskripsikan dari teks ini? Dari ini judul udah kelihatan ya, taman. Tapi ya kita coba cek aja. Jelas nih kalau dibaca pun sama, ada taman. Lalu isinya apa saja. Jadi jawabannya yang tepat yang A ya, taman. Ya ini taman, bukan taman, bukan sekolah ya, tapi taman ya. Yang A. Baik, nomor 11. Ide pokok paragraf. Ini harusnya di bawah ya, karena ini kan kuisnya memang biasanya di atas, tapi karena sistemnya ini beda dari di atas tulisannya, harusnya di bawahnya. Baik, ide pokok paragraf berikut terdapat pada kalimat pertama, kedua, ketiga, atau terakhir. Baik, nih teorinya. Ide pokok adalah ide yang atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, ingat, hanya ada satu ide pokok. Kalaupun dua, biasanya sama isinya. Ide pokok itu biasanya ada di awal atau akhir. Atau ada di awal dan akhir. Itu pun hanya ada satu. Kalau dua itu biasanya sama isinya. Ya. Kalau di awal itu namanya deduktif. Kalau di akhir namanya induktif. Kalau di awal akhir namanya campuran. Nah, umumnya ide pokok itu ada di awal biasanya. Nah, ini ide pokok ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama ada di mana? Biasanya juga sama, ada di awal atau akhir, dan umumnya lagi ada di awal-awal biasanya. Maka kamu kalau ada soal seperti ini, cek saja kalimat pertama dulu. Taman depan sekolahku tampak sederhana. Nah, kemudian cek kalimat kedua, bentuknya seperti parabola. Nah, ini awal ini kan kalimat yang umum ya. Lalu di kalimat kedua, setelahnya itu penjelasan dari kalimat pertama. Maka ide pokoknya adalah yang di awal, yaitu taman sekolah. Ini jawabannya yang tepat yang A ya, kalimat pertama ada di awal. Jadi ini gampang, biasanya ada di awal kalau ide pokok itu. Nomor 12. Nah ini, posisi kolam ada di sebelah mana?
Kita cek saja ya. Ini taman depan sekolahku tampak sederhana. Bentuknya seperti parabola yang disandarkan miring ke pagar depan. Pada posisi tengah dibentuk kolam kecil. Nah ini posisi tengah berarti ada di tengah taman ya. Jawabannya yang ini. Ini C ini ya, tengah taman. Ada di kalimat, oh maaf, harusnya kalimat ketiga ini, salah. Kalimat ketiga. 1, 2, 3 ya. Kalimat ketiga. 13. Struktur teks deskripsi yang berisi pengelompokan menurut jenis, kelompok, dan sebagainya adalah identifikasi, deskripsi bagian, klasifikasi atau penutup. Ini kelompokan menurut jenis, kelompok, dan sebagainya. Termasuk, ini struktur teks deskripsi itu ada 3, identifikasi atau pernyataan umum, deskripsi bagian atau bagian-bagian kecilnya, bagian detailnya, dan bagian penutup. Kalau struktur teks yang berisi pengelompokan menurut jenis dan sebagainya ada di mana? Ada di deskripsi bagian. Jawabannya yang B. Ini kan lebih detail ya. Baik, nomor 14. Bagian yang terpisah yang membangun sebuah teks hingga menjadi sebuah teks yang utuh disebut ya, namanya struktur teks ya. Jawabannya A. Ya, jawabannya A. Baik, nomor 15. Ini teks ini dikembangkan dengan pola teks deskriptif, yaitu siang itu matahari menyengat kulit. Seorang pria bertopi biru tua menaiki tangga lipat setinggi 2 meter. Dengan gunting tajam, tangannya cekatan memetik lengkeng yang bergelayut di pohon setinggi 3 meter. Di bawah tangga, pria lain bertopi merah menampung buah dalam keranjang-keranjang plastik. Selesai di pohon pertama, mereka bergerak ke pohon yang lain yang juga saat buah. Jadi ini kan ada sebuah tempat ya, yaitu di kebun lengkeng. Di situ ada pohon. Di situ juga dijelaskan posisinya, lokasinya, lalu dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka pengembangannya apa? Kalau ada pengembangan seperti ini ketika tempat satu dan tempat yang lainnya. Tadi ya, space atau space spasial, tempat ya. Maka jawabannya yang tepat yang B, spasial. Ini dominan yang spasial ya. Sebenarnya ini juga bisa sebenarnya dipakai opsi A, akan tetapi lebih dominan ke spasial. 16. Teks deskripsi menggambarkan perinci objek berikut kecuali. Ya, kecuali apa? Warna bisa ya. Ukuran bisa digambarkan dengan rinci, bentuk bisa apa lebih jelas lagi, bentuk itu pasti. Makna itu nggak bisa, makna kan sifatnya subjektif ya. Jadi yang D, kecuali yang D. 17. Bagian identifikasi pada teks deskriptif berisi apa? Identifikasi itu di awal-awal ya. Berisi ini gambaran umum sebuah objek. Maka jawabannya yang tepat yang D ya, kalimat definisi ini kan sifatnya umum ya. Jawabannya yang D. Jadi ingat nih ya, perlu diingat lagi nih. Struktur teks deskripsi ada 3, identifikasi, lalu ada deskripsi bagian, dan penutup. Ada 3 ya. Ini yang pertama itu ya semacam pembukaan, isinya definisi. Yang kedua deskripsi bagian itu rinciannya, penjelasannya. 3 itu penutup, biasanya lebih berisi pada kesan dari penulis. Baik, 18. Hal pertama saat menyusun teks deskriptif yaitu apa? A. Menentukan objek penulisan. B. Menentukan tujuan. C. Mencari bahan. D. Membuat kerangka karangan. Nah, ketika kita membuat teks, maka yang pertama kali ditentukan adalah yaitu objeknya dulu. Apa yang mau digambarkan? Kucing atau ruangan atau benda mainan yang disukai. Baru membuat kerangkanya. Di situ juga ada cari bahannya. Jadi yang pertama yaitu menentukan objek penulisannya dulu. 19. Kata berantonim ya, lawan kata, lawan makna kata. Terdapat pada A. Pulang pergi. B. Mundar-mandir.
C. Hitam legam. D. Hutan belantara ini ya. Ini yang pulang pergi, mundar mandir, hitam legam, atau yang hutan belantara. Ini ya, yang pulang pergi ya. Ini lawan makna kata pulang pergi. Kalau yang mundar mandir itu namanya kata ulang berubah bunyi, mundar mandir. Kalau yang hitam legam, frasa, adjektif. Frasa itu jadi lebih dari kata tapi tidak melebihi batas fungsi. Nah, apa itu batas fungsi? Ya, seperti subjek, predikat, objek. Jadi ini hanya menduduki satu fungsi. Entah itu subjek, entah itu predikat, entah itu objek. Jadi frasa. Lalu yang ketiga, hutan belantara yaitu sama, frasa nomina. Terakhir, teks tanggapan deskriptif yang nggak baik apabila, nah ini harus hati-hati ya, dianggap baik. Baik itu yang bagaimana? Artinya bisa dipahami oleh orang lain. Nah, yang namanya teks deskriptif yang menggambarkan objek yang rinci. Lalu gimana agar dianggap baik? Yaitu yang mampu membuat pembaca menangkap deskripsian dalam teks tersebut. Artinya yang baik seperti itu. Jadi ada dua syarat teks ya, baik dan benar. Kalau baik itu artinya mampu dipahami. Kalau benar artinya apa? Sesuai dengan aturan. Aturannya apa kok teks deskriptif? Yaitu ada 3 bagian tadi, identifikasi, ada deskripsi bagian, ada penutupnya. Itu namanya yang benar. Yang baik yang bagaimana? Yang bisa dipahami pembaca dengan cara menuliskan teks secara rinci. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau baik itu bisa dipahami pembaca, kalau benar itu sesuai dengan kaidah. Karena ini yang baik, maka jawabannya yang A. Kalau yang ditanyakan dianggap benar, jawabannya yang C ini. Kalau C ini yang dianggap benar, kalau dianggap baik yang A. Karena pertanyaan dianggap baik, maka jawabannya yang A. Nah, itu saja ya pembahasan kali ini. Terima kasih.